Oktober. 1 Oktober. 1 Oktober. Miss Sulfi, sepertinya kamu sedang bingung. Iya, Miss, betul aku bingung. Ini tanggal 1 Oktober. Aku kayaknya inget ada sesuatu deh. Apa ya? 1 Oktober. Iya. Ulang tahun kamu, 1. Iya betul, 1 memang. Tapi 1 Maret udah lewat. Itu Apa ya? 1 Oktober. sebelumnya 30 September. Aku ingat. Kita ada di mana, Miss Reni? Saat ini kita ada di Monumen Pahlawan Revolusi. Wah, Monumen Pahlawan Revolusi. Terus kenapa ada patung-patung ini, Miss Reni? Pahlawan yang ada di sini itu berjasa untuk melindungi ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, supaya tidak digantikan dengan ideologi komunis. Oh, jadi ini adalah pahlawan-pahlawan yang berjasa untuk mempertahankan ideologi Pancasila dari ideologi komunis. Betul sekali, Mistari. Ada 7 pahlawan revolusi yang diabadikan di sini. Mereka adalah Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Suprapto, Jenderal MT Haryono, Jenderal S. Parman, Jenderal DI Panjaitan, Jenderal Sutoyo, dan Kapten Pierre Tendean. Anak-anak, sekarang kita berada di rumah penyiksaan. Pada tanggal 1 Oktober 1965, Jenderal S. Parman, Jenderal Suprapto, Jenderal S. Sutoyo, dan Kapten Pierre Tendean ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam rumah penyiksaan ini, Miss. Dan ternyata awalnya rumah ini tidak dijadikan rumah penyiksaan. Iya, tapi betul, Miss. merupakan sekolah rakyat Iya. yang ada di desa Lubang Buaya ini. Karena itu, selain ketiga jenderal dan 1 kapten, warga sekitar juga dibawa ke dalam dan disiksa bersama-sama dengan para pahlawan revolusi. Wah, mengerikan sekali apa yang dialami oleh mereka ya, Miss. Dan Betul juga sekali, Miss. para pahlawan revolusi kita. Ya, ini adalah sejarah kelam yang dialami oleh bangsa Indonesia. Jangan sampai ini terjadi lagi di negara kita. Betul, Miss, karena itu kita harus bisa menjaga kerukunan dan saling mempercayai kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, dan tetap mempertahankan ideologi kita, yaitu Pancasila. Nah, sekarang, Miss, kita akan lanjut ke tempat berikutnya, yaitu Sumur Maut. Oke, Miss, mari kita ke sana. Ayo, anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah berada di Sumur Maut. Sumur ini adalah tempat di mana para pahlawan revolusi ditemukan. Mereka sudah terkubur dan sudah mati di dalam sumur ini. Mari anak-anak, kita lihat bentuk dari Sumur Maut ini bersama-sama. Ayo, ikut kita. Di lubang ini, ke-7 pahlawan revolusi dimasukkan dengan posisi kepala terlebih dahulu. Pertama adalah Jenderal Ahmad Yani. Kemudian diikuti oleh Jenderal Suprapto, Jenderal S. Parman, Jenderal DI Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Jenderal MT Haryono, dan Kapten Pierre Tendean. Setelah semua pahlawan revolusi ini masuk, para pihak komunis menembak untuk memastikan bahwa mereka sudah meninggal. Setelah dilakukan penembakan berkali-kali, mereka memastikan para pahlawan sudah gugur dan menutupi lubang atau sumur ini dengan berbagai sampah dedaunan. Selanjutnya, mereka menanam pohon pisang untuk menutup sumur agar tidak ketahuan. Nah, pada tanggal 3 Oktober 1965, seorang polisi bernama Sukitman menemukan sumur ini.
Sehingga pada tanggal 4 Oktober 1965, jenazah ketujuh pahlawan revolusi dapat diangkat dari dalam lubang dan kemudian dimakamkan pada tanggal 5 Oktober 1965 di Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Ini adalah rumah pos komando yang menjadi saksi bisu dari masa kelam sejarah Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965, tepat pukul 24 WIB, rumah ini menjadi markas komando bagi gerombolan PKI yang merencanakan penculikan para perwira Angkatan Darat. Rumah dapur umum di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya adalah sebuah rumah yang memiliki nilai sejarah yang signifikan. Pada masa gerakan 30 September, rumah ini digunakan oleh PKI sebagai dapur umum untuk menyediakan logistik bagi sukarelawan PKI, seperti pemuda rakyat, Gerwani, dan gerombolan yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Mobil truk ini adalah replika kendaraan jemputan PN Artayasa yang sekarang divisi cetak uang logam Perum Peruri yang dirampas oleh pemberontak G30 SPKI di sekitar Jalan Iskandar Syah, daerah Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kemudian, kendaraan tersebut digunakan oleh para pemberontak G30 SPKI untuk menculik dan mengangkut jenazah Brigjen TNI DJ Panjaitan dari kediamannya ke daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur pada tanggal 1 Oktober 1965. Wah, Mistari, perjuangan para pahlawan revolusi Indonesia ternyata sangat menyentuh hati ya. Benar sekali Miss Reni. Oleh karena itu, pemerintah membangun Monumen Pancasila Sakti untuk mengenang perjuangan para pahlawan revolusi yang sudah gugur untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjunjung tinggi, menjaga, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia ceritanya Miss Lutfi. Jadi kamu tahu kan sekarang 1 Oktober itu apa? Iya betul Miss Nike. Sekarang saya ingat, ternyata 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, sesuai dengan pesan tadi Miss Lutfi, kita sebagai warga negara Indonesia harus menjunjung tinggi, menjaga, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Betul sekali Miss Nike. Miss Nike ngomongin apa sih dari tadi? Ya, telat. Telat apa? Udah break time Miss Lutfi. Tunggu ya Miss Gloria, nanti lagi. makan dulu ya. Loh, kenapa sih? Kenapa sih mereka?